Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Waalaikumsalam. di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri. Sahabat sehat sekalian, pendengaran merupakan salah satu organ yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Semua informasi tentu dengan mendengar, dengan melihat, dengan merasa akan bisa kita dapatkan. Tetapi kalau pendengarannya terganggu, sudah pasti tentu informasi akan terganggu kita dapatkan. Nah, ada semacam keluhan yang cukup mengganggu bagi masyarakat sehingga menyebabkan pendengarannya juga terganggu. Ya, ada suara yang muncul di telinganya, bermacam-macam suara, ada yang mendenging dengan bermacam-macam jenis denginginnya. Kita menyebutnya di dalam bahasa medisnya itu sebagai tinnitus. Gitu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tinnitus ini bersama pakarnya, ya. Sejauh saya, Prof. Nyilo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. sehat, Nyilo. Prof. Ya, Dan alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Kita akan membahas ini salah satu keluhan yang cukup banyak di masyarakat kita. Bukan hanya orang tua saja, semua orang muda juga anak-anak sering juga terjadi, yaitu tinnitus ya. Suara yang didengar sendiri oleh pasiennya atau masyarakat kita sehingga mengganggu aktivitas dan juga mengganggu pendengaran ini. Prof. Nyilo, silakan. Tinnitus ini apa sebetulnya dan kenapa bisa terjadi? Silakan, Prof. ya, tinnitus ini mungkin ya yang paling sering ya, sering dirasakan yaitu suara mendenging. Ya. Nging Hmm. bisa sampai frekuensi tinggi atau frekuensi rendah, mendengung, ya, Hmm. atau kerebek-kerebek. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan tinnitus ini adalah mendengar suara, ya, seakan-akan mendengar. Tapi sebetulnya tidak ada suara yang di luar itu. Jadi ini semacam Hmm. apa ya, persepsi ya, persepsi untuk Hmm. mendengar suara mendenging tadi. Nah, hal ini seringkali dialami. Malah kadang-kadang kalau ada seseorang mendengar suara seperti mendenging itu katanya ada yang ini ya, yang ngerasani. Apa itu Prof? Kalau ngerasani orang Jawa bilang ngerasani. Ngerasani itu membicarakan ya Prof. Dibicarakan Ada orang orang. nyebut ya, ada orang Tuh. nyebut. Nah, ada Iya, orang iya, iya, nyebut. Ya, dibicarakan orang ya. ya, Iya, iya, dibicarakan iya, betul orang. ya, iya, iya. Ya, seperti itu. Hmm. Nah, bisa terjadi hanya sesaat. Tapi kalau berkepanjangan ini Hmm. menjadi masalah. Apalagi sampai Hmm. mengganggu pendengarannya, mengganggu komunikasinya, bahkan sampai bisa membuat Hmm. orang frustasi. Bahkan ada yang sampai Iya. mau bunuh diri, Prof, ini karena Oh, iya, saking iya, iya, iya. terganggunya. Iya, iya. Dampaknya itu hebatnya. Hmm. Ya, Kira-kira sebetulnya apa ya, penyebab terjadinya tinnitus ini apa nih, Bro? ya. Jadi tinnitus sendiri ya merupakan keluhan yang sangat umum ya. Sangat umum terjadi ya karena apa? Karena di sepanjang jalur pendengaran kita, mulai dari tingkat yang perifer atau yang paling luar ya di liang telinga sampai pada pusat pendengaran kita di otak. Bila ada Hmm. gangguan di tiap level tersebut akan bisa mengakibatkan tinnitus, Prof. Ya. Jadi kalau kita tahu ada gangguan pendengaran itu, ada gangguan pendengaran tipe konduksi, hantaran, maupun tipe sensorineural ya. Nah, di situ pada tinnitus ini bisa terjadi juga tanpa Hmm. disertai gangguan pendengaran, hanya Hmm. mendenging atau mendengung saja. Nah, jadi Iya. kalau kita sebutkan bahwa tinnitus itu merupakan suatu sinyal awal, ya semacam alarm ya, kalau ada masalah di jalur pendengaran kita, maka kita Hmm. perlu mulai waspada. Mengapa ini terjadi? Gitu. Hmm. Kita perlu memeriksakan tentunya ya Prof ya. Iya, Nah, iya, iya. kejadian yang paling sering juga kita temukan pada pasien-pasien itu adalah ada sumbatan serumen saja itu bisa Iya, menyebabkan mendenging. iya, Ya, iya. ya ini
panik sekali sudah. Kenapa ini telinga saya buntu, mendenging, bahkan kadang-kadang buntunya tidak dirasakan. Ya, Padahal liang telinga itu tersumbat penuh oleh kotoran ya, telinga itu. Setelah iya, dibersihkan langsung hilang. Lega ya ternyata penyebabnya adalah serumen. iya, iya, Ya, iya, mungkin selanjutnya sampai eh, gangguan pendengaran di telinga tengah juga demikian. Ya, iya. kalau ada gangguan, misalnya ada oklusi tuba, tuba ini Mm-mm. adalah saluran ya yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau tenggorok kita. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan yang dia sirkulasinya terhambat, misalnya seperti oklusi tuba itu waktu seperti kita naik pesawat itu ya, Prof ya, Iya, take off iya. sama landing itu perubahan tekanan itu bisa menyebabkan oklusi tubanya, Mm-mm. sehingga rasanya tertekan, kemudian mendenging, bisa juga demikian. Atau kalau bisa terjadi proses yang berkepanjangan akan menyebabkan timbulnya cairan ya di telinga tengah kita sehingga disebut Mm. sebagai otitis media, ada infeksi ya. Itu Ya, juga iya, bisa menyebabkan mendenging bahkan sampai telinga bagian dalam ya atau bagian saraf pendengaran di situ yang terganggu. iya. Memang setelah telinga luar dan telinga tengah itu kita cek tidak ada masalah. Kebanyakan adalah gangguannya pada telinga bagian dalam, Prof. Karena di situ Mm. ada eh, yang di koklea itu namanya organ korti, ya. Ada sel-sel rambutnya, sel rambut luar dan sel rambut dalam. Nah, di situ ada silianya, ya. Ada Mm. serabutnya yang halus sekali, yang rentan, ya. Bisa karena proses ini getaran yang berlebihan atau bisa karena infeksi Mm. radang ya sel-sel radangnya bisa Mm. merusak. Mm. Jadi hal tersebut juga akan menyebabkan keluhan yang berupa tinnitus itu sampai di tingkat pusat. Jadi pusat pendengaran kita atau korteks auditorius yang bila terjadi masalah juga akan menyebabkan gangguan persepsi. Jadi luas sekali Prof penyebabnya sehingga Ya, ada gangguan ya, perlu pemeriksaan. ya. Baik, Prof. Jadi memang eh, semua gangguan dari seluruh jalur pendengaran, ya, mulai dari yang telinga bisa menimbulkan suara yang kita sebut dengan tinnitus. Tentu kalau gangguan di liang telinga tentu akan lebih mudah mengatasinya, ya, apakah itu serumen atau benda asing. Di telinga tengah mungkin ada proses infeksi atau peradangan. Nah, tentu yang agak masalah ya penanggulannya tentu gangguan kalau di telinga dalam, apalagi sampai ke otak. Oleh sebab itu memang kalau ada gejala tinnitus sesegera mungkin dicek. Jangan-jangan hanya serumen saja. Kalau kita keluarkan serumen, sudah selesai hilang tinnitusnya. Nah, ini yang masalah ini sampai membuat penderita frustasi ya, apalagi sampai bunuh diri karena memang kuat bunyinya sehingga sangat mengganggu sekali ya. Prof, kalau sudah sampai tingkat yang lebih mengganggu kuat ini ya, apa yang bisa dilakukan, Prof? Silakan, Prof. Ya. Ya, eh, jadi untuk tinnitus ini kan kita perlu memastikan penyebabnya apa dulu. Kalau Hmm. memang serumen kita bersihkan ya sudah ya, sudah Hmm. bersih ternyata tinnitusnya hilang. Dan sampai di telinga tengah maupun telinga bagian dalam sampai ke pusat. Nah, untuk itu maka kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan untuk Hmm. diagnostiknya, mulai dari Ya. tes pendengaran. Kadang-kadang pendengarannya juga bagus, tapi kita perlu menaikkan sedikit untuk high frekuensi. Jadi, Ya. gangguan pendengaran bisa terjadi pada frekuensi yang tinggi itu yang menyebabkan tinnitus juga. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan yang namanya psikoakustik. Jadi Hmm. pada pasien itu mendengarkan suara, suara itu sendiri kan kurang kurang jelas ya, imajiner ya. Kita tidak bisa merasakan suaranya itu seperti apa, maka kita coba di alat yang audiometer tadi
suara dengan intensitas yang sebesar apa, yang sekeras apa, ya diperdengarkan, kemudian sampai dianggap sama oleh pasien. Seperti ini. Dan jadi intensitas ya dimatchkan antara intensitas kemudian frekuensinya ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemberian suara, apakah tinnitusnya akan menghilang ya dengan maskingnya itu, dengan menutupi suara yang tadi itu. Itu untuk diagnostiknya. Kemudian kalau ingin pemeriksaan yang objektif, ini ya karena gangguannya tinnitus ini bisa sampai pada pusat pendengaran, ya, karena suara tadi kan dikatakan terus sampai naik ke atas, sampai diproyeksikan di otak kita. Tentunya tinnitus ini akan bisa dilacak menggunakan pemeriksaan di level otak kita, antara lain dengan MRI atau imaging atau dengan pemeriksaan yang disebut EEG itu bisa ngecek juga, Prof. Jadi kuantitatif EEG, jadi alat-alat canggih sekarang ini sampai dengan MEG ya, ya hanya terbatas ya tempatnya untuk pemeriksaan tersebut ya. Nah, yang cara sederhana tadi adalah dengan pemeriksaan audiometri dan psikoakustik. Ya. Kemudian yang paling sederhana sekali yaitu pemeriksaan menggunakan kuesioner. Nah, dengan kuesioner ini kita bisa tahu dampaknya seberapa untuk tinnitus. Ada beberapa kuesioner yang sudah divalidasi bahasa Indonesia, yaitu antara lain THI, tinnitus yang Venture, dan TPFQ, tinnitus primary function questionnaire. Sehingga bisa dinilai yang mengganggu ini masalah pendengarannya atau masalah emosinya, sulit tidur, sampai gangguan konsentrasinya. Nah, dari situ maka kita mulai melakukan intervensi ke arah mana. Kalau memang masalah pendengaran, maka mungkin tinnitus ini bisa diatasi dengan pemasangan alat bantu dengar. Kalau masalah psikologisnya, emosinya yang tidak terkontrol, tadi ya, sampai mau bunuh diri dan sebagainya, mungkin perlu ada konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Dan kalau untuk masalah konsentrasi dan yang lainnya ini perlu ada bantuan untuk salah satunya terapinya adalah TRT, CBT, ya. Kemudian ada juga yang dengan semacam olahraga, ya, yang dalam kategori itu adalah olahraga yang mind, ya, mind body exercise, ya. Meditasi itu salah satu contohnya adalah dengan latihan tai chi, siku itu dikatakan juga bisa membantu untuk mengatasi tinnitus ya dengan meditasi itu salah satunya. Jadi demikian banyak ya cara-cara untuk mengatasinya, tapi tetap tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau memang ada tumor misalnya, kita pastikan dulu ada atau tidak pemeriksaan. Sehingga kita perlu melakukan terapi untuk penyebabnya lebih demikian. Ya, baik Prof. Terima kasih. Sahabat sihat sekalian, jangan abai dengan tinnitus karena penyebab dari tinnitus itu mulai dari hal sederhana. Ada kotoran di telinga, ya, atau infeksi di telinga tengah, tetapi sampai yang paling serius ya, gangguan di telinga dalam dan bisa otak kita tumbuh tumor, bisa juga menimbulkan gejala tinnitus. Oleh sebab itu, kalau memang ada gejala tinnitus, segeralah berkonsultasi kepada dokter THT yang terdekat di kota Anda, sehingga sesegera mungkin ini bisa diatasi. Terima kasih Prof. Nilo atas pencerahannya mengenai tinnitus yang cukup banyak ya diderita oleh masyarakat kita. Semoga ini akan bermanfaat untuk masyarakat kita. Sahabat sehat sekalian, semoga kita tetap sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.